Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Wulansari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jatuh cinta dalam rangka fikir fisika. Pernahkah kalian jatuh cinta? Pasti pernah. Namun, sebelum itu, pernahkah kalian mendengar rumus hukum gravitasi Newton? Rumusnya itu F sama dengan konstanta gravitasi dikalikan M kecil dikalikan M besar per R kuadrat. Nah, konon katanya Newton menemukan rumus ini itu ketika beliau sedang duduk di bawah pohon. Tiba-tiba saja sebuah apel terjatuh dari pohonnya. Setelah melihat kejadian itu, timbullah inspirasi baru bagi Newton. Ia bertanya dalam batinnya, kok apel itu bisa jatuh? Dan jatuhnya ke bawah lagi. Kenapa tidak jatuh ke atas? Terus merenung pertanyaan lanjutan hingga di kepala Newton. Bulan kok terus berputar mengelilingi bumi? Kenapa tidak berubah koordinatnya? Kok bulan itu tidak jatuh? Padahal kan tidak ada tiangnya. Bumi kenapa terus berputar mengelilingi matahari pada orbitnya? Mengapa tidak jatuh? Nah, karena sekelumit pertanyaan itu yang terus memenuhi kepala Newton hingga berkesimpulan bahwa apel itu jatuhnya ke bawah dan bukan ke atas. Pasti ada yang menariknya. Demikian pula dengan bulan yang terus mengelilingi bumi dan tidak jatuh. Pasti ada yang menariknya. Berarti bumi itu punya gaya tarik. Setelah melakukan serangkaian uji coba dan perhitungan, para ilmuwan Newton itu menyimpulkan bahwa gaya yang membuat planet-planet tetap berada dalam orbitnya masing-masing haruslah sama dengan kuadrat jaraknya dari pusat revolusinya, kemudian membandingkan besar gaya yang diperlukan untuk membuat bulan tetap berada pada orbitnya dengan gaya gravitasi pada permukaan bumi dan mendapatkan hasil keduanya yang cukup dekat. Mari kita mengambil pelajaran melalui inspirasi yang Newton dapatkan tersebut. Rumus umum gravitasi Newton merupakan rumus yang begitu terkenal dan digunakan secara universal oleh para fisikawan. Ternyata hanya hasil dari inspirasi sebuah peristiwa sederhana, yaitu apel yang jatuh dari pohonnya. Beginilah para pemikir besar. Mereka dapat merubah hal kecil menjadi besar. Nah, ketahuilah bahwa segala hal besar selalu diawali oleh hal-hal yang kecil. Sebagaimana gunung yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Memperhatikan rumus gravitasi Newton, sepakat bahwa kaidah matematika yang mengenal hubungan antar variabel yaitu F itu sebanding dengan M besar dikalikan M kecil dan F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Rumus tersebut juga dikenal sebagai hukum inverse kuadrat karena besarnya gaya itu berubah-ubah bergantung pada inverse kuadrat dan jarak antar dua partikel. Melalui rumus tersebut dipahami bahwa gaya berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan jarak di antara kedua benda tersebut. Artinya, bila massa benda meningkat, maka gaya tarik di antara keduanya juga meningkat. Namun, bila massa menurun, maka gaya tarik antara keduanya juga menurun. Demikian pula, bila jaraknya bertambah, maka gaya tarik akan berkurang. Sebaliknya, bila jaraknya berkurang, maka gaya tarik akan bertambah. Dan yang tadi rumus hukum gravitasi Newton kan ada G. Nah, G itu merupakan konstanta atau tetapan gravitasi. Menganalogikan dari hukum gravitasi umum Newton. Nah, kita misalkan bila M besar itu dianggap sebagai massa seorang laki-laki dan M kecil kita misalkan sebagai massa seorang perempuan dan R merupakan jarak di antara keduanya.
Maka tentu kaidah matematika tadi juga berlaku dalam hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Bila jarak di antara laki-laki dan perempuan itu dekat, maka gaya tarik di antara keduanya akan membesar. Nah, namun bila jarak di antara keduanya jauh, maka gaya tarik-menariknya juga mengecil. Jadi, semakin dekat jarak di antara seorang lelaki dan seorang perempuan, maka akan semakin besar pula gaya tarik di antara keduanya. Kaidah cinta dalam fisika yang pertama yaitu gelombang cinta. Menurut Al-Quran surah An-Nur ayat 30 hingga 31 yang artinya bahwa katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan? Dalam ilmu fisika diketahui bahwa benda dapat dilihat karena adanya cahaya. Jadi, gelap itu tidak ada, hanya persepsi. Nah, sebagian besar benda di lingkungan kita seperti pakaian, hewan, tumbuhan, bahkan kita sendiri itu dapat dilihat karena benda-benda tersebut memantulkan cahaya yang menyebar dari permukaannya. Ketika cahaya matahari mengenai benda tersebut atau mengenai kita, maka sebagian cahaya diserap oleh ketika cahaya matahari mengenai benda atau mengenai kita sendiri, maka sebagian cahaya itu akan diserap oleh benda atau sebagiannya lagi dipantulkan ke mata kita. Maka jadilah benda itu dapat dilihat. Seperti itu pula dengan memandang lawan jenis, misalnya pria memandang wanita. Saat cahaya matahari mengenai tubuh atau wajah seorang wanita, maka sebagian cahaya matahari akan diserap oleh tubuh dan sebagiannya lagi dipantulkan ke mata laki-laki yang memandang wanita tersebut. Ingat bahwa cahaya itu merupakan gelombang. Bila gelombang masuk ke mata, kemudian akan diteruskan ke otak, lalu turun ke hati. Tahukah kita bahwa hati itu merupakan materi yang tersusun atas partikel? Bila gelombang tadi itu masuk ke hati, tentu akan terjadi peristiwa resonansi, yaitu ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Hal inilah yang membuat gelombang itu sampai di partikel hati dan menjadikan partikel hati tersebut menjadi ikut bergetar. Peristiwa ini kita akan menamakannya resonansi cinta. Partikel hati yang bergetar kemudian merambat. Tentu akan menghasilkan gelombang yang dinamakan gelombang cinta. Gelombang cinta akan merambat pada suatu medium yang tertentu. Nah, apabila sang wanita tadi juga melihat sang lelaki, sehingga gelombang cahaya matahari yang dipantulkan dari tubuh sang lelaki itu masuk ke mata, kemudian ke otak, kemudian sampai ke hati, maka partikel hati sang wanita juga akan ikut bergetar atas kehadiran gelombang tersebut. Dalam hati wanita itu juga terjadi resonansi. Getaran partikel hati tersebut bila dilanjutkan dengan rambatan juga akan menghasilkan gelombang yang melewati medium tertentu. Nah, apabila gelombang tersebut oleh sang lelaki dan gelombang oleh sang perempuan berada pada medium yang sama dan bertemu pada sudut fase yang sama, dalam fisika itu disebut dengan peristiwa interferensi. Kita akan menyebutnya bahwa interferensi cinta, yaitu perpaduan dua buah gelombang. Pertemuan pada sudut fase yang sama dinamakan interferensi konstruktif.
Sebelumnya telah digambarkan melalui hukum gravitasi Newton bahwa kedua kuadrat jarak itu berbanding terbalik dengan gaya. Nah, semakin besar jaraknya, maka semakin kecil gaya. Dan semakin kecil jarak, semakin besar gayanya. Dengan analogi tersebut, semakin besar jarak antara laki-laki dan perempuan, maka akan semakin kecil gaya tarik di antara keduanya. Namun, bila semakin kecil jarak di antara keduanya, maka akan semakin besar gaya tarik-menarik antara keduanya. Karena Allah yang Maha Mengetahui, Allah pun mengetahui hukum gravitasi Newton sebelum Newton menemukan hukumnya. Nah, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, aliran darah itu dapat dianalogikan dengan gelombang elektromagnetik. Syaitan juga dapat menggoda manusia dengan menyusup dalam gelombang elektromagnetik yang terhubung di antara dua buah telepon genggam, komputer, laptop antara lelaki dan perempuan yang sedang chatting, SMS-an, WA-an, atau hal lain sebagainya. Jadi, kita itu harus menjaga diri kita sendiri karena syaitan itu bisa menyusup bahkan melalui gelombang elektromagnetik. Hikmah dari pembahasan kali ini adalah tolong kuatkan iman, kuatkan tekad, dan jagalah diri kita sebaik mungkin. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Terima kasih.